Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita lanjut servis. Ini dua buah power supply yang dikirimkan dari Kalimantan, itu kemarin dari Kalimantan Selatan. Oke, yang ZTE 1500 itu udah selesai semua dan sudah saya kirim. Itu tinggal Eton yang APR 24 sama yang ZTE 2500. Oke, jadi untuk yang ZTE 2500 dan Eton nanti kita bahas di video yang selanjutnya. Oke, untuk video kali ini kita bahas untuk yang power supply kecil-kecil ini. Oke, jadi ini power supply-nya diberi adjust di luar seperti ini. Oke, yang ini juga sama sepertinya. Nah, ini kabelnya udah dilepas, udah dipotong. Baik, ini maksudnya mau di gimana kan ya, potensinya saya juga kurang paham. Baik, langsung aja kita coba nyalakan. Oke, kita coba nyalakan, kira-kira kerusakan power supply-nya ini seperti apa. Oke, ini untuk bolam safety sudah saya pasangkan. Baik, kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata kondisinya mati total, tapi dia sempat ada proses charging kapasitornya. Oke, kita langsung bongkar aja. Nah, oke kawan, jadi ini dia untuk kedua power supply-nya. Oke, jadi secara fisik itu terlihat masih sangat baru, dan ini pastanya pun ini masih masih lunak ya, belum sampai keras. Artinya power supply ini tidak terlalu lama usianya. Oke, baik, ini tadi kasusnya dia itu tidak nyala tapi juga tidak short. Oke, baik, langsung aja kita lakukan pengecekan. Untuk kasus seperti ini yang perlu kita cek itu pada bagian self osilasinya dulu, karena dia sudah sempat charging kapasitor. Artinya untuk rangkaian filter dan penyearah dia aman. Oke, kita coba cek. Oke, R nya aman. Wah, baterainya lowbat guys. Oke, untuk R basis itu aman. Oke, aman. Lalu kita cek untuk trafo GDT nya. Oke, trafo GDT. Aduh, baterainya ini guys. Udah usah pakai bip ya. Oke, kita pakai ini aja. Oke, jadi ini untuk trafonya aman. Oke, dia trafonya aman, nggak putus. Oke, kita cek untuk transistornya. Jadi kita perlu buka untuk transistornya supaya hasil pengukurannya lebih akurat. Oke, kita coba cek. Ini sepertinya udah bekas sering dicek ini. Oke. Nah, ini putus. Oke, jadi nggak ada pergerakan sama sekali. Oke, ini putus.
Nah ini normal. Nah ini harusnya AVO nya kan dia 0. Nah kalau dia konslet 0,00. Nah harusnya ini 0, cuma agak ngaco karena baterainya low. Oke, jadi ini yang nyala normal. Oke, dan kalaupun dibalik dia nggak ada reaksi. Nah kalau basisnya dia kena positif, nah dia ada nilai tegangan baliknya, sedangkan yang ini nggak ada sama sekali. Oke, jadi ini transistornya mati. Oke, kita ganti satu set apa sebiji aja ya. Oke, kita ganti sebiji aja nggak apa-apa karena stok saya serinya sama 13009. Oke, ini dia untuk penggantinya. Kita coba gantikan dulu. Duh, yang ini ya. Ush. Nah oke kawan, jadi ini setelah saya ganti untuk transistornya. Oke, kita coba nyalakan kembali. Mudah-mudahan power supply-nya sudah nyala. Oke, baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, power supply sudah nyala. Kita coba cek untuk sistem adjustnya. Oke, wow, ini power supply 20 volt ya, kirain 12 volt. Oke, ini adjustnya kita coba. Oke, adjustnya normal, dia naik sampai 28 dan turun sampai 20 volt. Oke, jadi power supply-nya sudah nyala normal kembali. Oke, jadi kerusakan hanya ada pada satu transistor itu aja. Oke, kita lanjut ke power supply yang satunya. Nah oke kawan, jadi untuk yang satunya ini karena nggak ada VR-nya, jadi ini saya langsung konsletin. Artinya kalau dia nanti power supply-nya nyala, dia tegangannya langsung maksimal. Oke, ini akan saya persiapkan dulu untuk cek nyala enggaknya. Oke, kita pasangkan bolam safety-nya. Baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini terlihat nyala, tapi seperti ada suara ter gitu. Kita coba cek tegangannya. Oke, tegangan hanya 7 volt. Nah oke, jadi kondisi power supply seperti ini. Nah ini artinya untuk sistem self osilasi dari sini dia nyala normal. Nah yang bermasalah dia ada pada sistem PWM. Nah sistem PWM ini banyak, mulai mencakup dari sistem switching, sistem regulasi tegangan, regulasi arus, seperti itu. Oke, jadi ini kita cek untuk VCC PWM-nya. Oke, kita pelajarin dulu untuk sirkuit rangkaiannya. Oke, jadi ini untuk sirkuit rangkaiannya tuh kan seperti ini guys. Jadi ini ada trafo utama. Nah ini kan trafo utama, ini lilitan primer, dan ini lilitan untuk supply PWM.
dan ini lilitan sekunder. Oke, ini kan untuk lilitan supply PWM dia ada salah satu yang ke ground dan salah duanya dia menjadi positif. Oke, jadi yang dua ini dia disearahkan menggunakan dioda menuju ke bagian sini. Nah, ini kalau kita lihat di sana ini mesti ada elko-nya. Nah, ini dia. Jadi ada dua buah dioda dan elko. Oke, jadi kita cek VCC PWM-nya di situ. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung pada saat membaca rangkaiannya, nah paling mudah itu kita langsung cek untuk dataset IC PWM-nya. Biasanya kan TL494. Kita cek dataset PWM-nya di mana pin VCC dan pin VREF itu yang paling penting. Oke, jadi kalau VCC ada masuk ke IC dan VREF-nya nggak keluar, berarti IC PWM-nya rusak. Oke, akan saya dekatkan dulu kameranya. Nah, oke kawan, jadi ini akan saya colokkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini power supply sudah nyala, bunyi trot gitu. Oke, kita cek untuk VCC PWM-nya. Oke. Kabelnya ganggu guys. Ini ground dan ini positifnya. Nah, oke, dia VCC PWM-nya hanya 5 volt. Kita coba cek untuk VREF. Nah, VREF-nya ini. VREF-nya dia berdenyut. Nah, artinya dia supply-nya itu enggak stabil. Oke, nah ini. Jadi akan saya coba kasih elko dulu untuk bagian VCC PWM-nya ini, karena tegangan PWM-nya tuh hanya 5 volt. Jadi harusnya itu minimal 7 volt. Gitu, oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya tambahkan untuk elko-nya. Oke, baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cek kembali tegangannya. Nah, dia sudah naik 7 volt. Ya, dia sudah naik jadi 7 volt. Lalu kita cek untuk VREF. Nah, VREF dia sudah naik di 5 volt. Artinya ini sudah aman. Jadi untuk permasalahan power supply PWM-nya dia sudah teratasi. Oke, lalu kalau kita dengar dia masih ada suara trrrt gitu. Artinya dia masih ada kegagalan sistem switchingnya. Kita cek. Ini transistornya aman, tidak ada yang panas sebelah. Oke, kita akan cek dulu untuk bagian transistor drivernya ini. Biasanya di sini juga terjadi masalah. Oke, akan saya cek dulu. Nah, oke kawan, jadi power supply ini ternyata memang benar ada permasalahan di bagian transistor drivernya ini. Oke, jadi ini tadi saya cek itu ada yang short. Nah, dia short, kemungkinan sebelumnya power supply ini pernah dibongkar sehingga di bagian sini ini ada yang kena gencet atau gimana, akhirnya dia short. Mungkin kerusakan pertama itu ya karena elko ini aja, karena elko-nya, sehingga pas dikerjakan ditaruh ini ada yang short nggak ketemu, akhirnya ya dibiarkan aja. Oke, pada saat ini sudah saya pisahkan untuk bagian yang short. Oke, ini setelah saya pisahkan dia power supply-nya sudah nyala normal kembali. Oke, ini bisa dilihat power supply sudah nyala dan tidak ada suara gitu lagi. Oke, jadi adanya suara aneh itu biasanya diakibatkan oleh sistem switching yang sedang tidak beres.
Oke, ini tegangannya sudah keluar 33 volt. Oke, jadi ini kan power supply 24 volt. Jadi dia adjust maksimalnya itu bisa sampai di 33 volt. Oke, jadi ini nanti akan saya pasangkan potentiometer dan potentiometernya supaya nanti kalau diputar mentok, dia mentoknya di 28 volt. Oke, jadi supaya nggak kebablasan, karena ini mungkin untuk supply-nya booster, supply-nya power booster radio itu rata-rata 28 volt. Jadi biar nggak kebablasan ketika kita ngajus power supply-nya, jadi ketika mentok ya hanya di 28 volt seperti power supply yang satunya tadi itu. Oke, jadi untuk permasalahan di power supply ini sudah teratasi. Intinya power supply ini tadi tegangan supply PWM-nya dia berdenyut dan nggak sampai 7 volt, jadi tegangannya tuh hanya 5 volt. Oke, jadi setelah saya ganti elko nya dia sudah mau naik ke 7 volt. Baru setelah itu permasalahan yang lain timbul. Ya, permasalahan itu bukan karena kerusakan, tapi karena kena gencet atau gimana, nggak tahu lah. Yang penting ada konslet gitu aja, bukan spare partnya yang rusak. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Video tentang cara servis power supply 24 volt 20 ampere yang dikirimkan dari Kalimantan. Oke, baik, alhamdulillah kedua power supply ini dapat nyala normal kembali. Oke, jadi mungkin mudah-mudahan untuk video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.